Pria ini ingin membunuh istrinya setiap hari. Di malam hari ketika istrinya pergi jogging, dia menyetir diam-diam dalam penyergapan di hutan ketika istrinya melewati sini. Dia mempercepat mobil, menabrak istrinya. Hanya mendengar teriakan. Istrinya jatuh dalam genangan darah. Takut istrinya belum mati. Pria itu bahkan memundurkan mobil dan berguling di atasnya lagi. Melakukan segalanya. Dia membersihkan mobil dan kemudian kembali ke rumah berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba berbalik dan melihat istrinya muncul di belakang. Dia sangat terkejut sehingga dia pikir dia telah melihat hantu. Istri masih mengeluh seperti biasa. Dia berlari terlalu jauh di jalan baru hari ini. Besok dia harus kembali ke jalan yang lama. Baru sekarang pria itu menyadari bahwa dia telah tak orang yang salah. Pria bernama Matt. Sudah menikah dengan istri Jenny selama 10 tahun. Lagi pula, untuk alasan apa? Buat dia jadi tak berperasaan. 10 tahun yang lalu. Matt masih anak muda yang malang. Jenny untuk cinta meskipun keberatan keluarga menikahinya. Setelah menikah. Untuk merawat anaknya yang sakit. Jenny berhenti dari pekerjaannya untuk tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Di bawah dukungan istrinya, Matt mendirikan firma arsitektur. Bisnis menjadi semakin baik. Seluruh keluarganya hidup sangat bahagia. Adalah keluarga teladan di mata tetangga. Tetapi ketika seorang pria memiliki uang, dia akan segera berubah. Matt berselingkuh, dia mulai berkencan dengan arsitek wanita perusahaan. Dibandingkan dengan Jenny yang sudah tua dan kampungan, Cherry masih muda dan cantik. Buat dia jatuh cinta tanpa jalan keluar. Kepercayaan istrinya membuat Matt semakin berani. Di pesta perusahaan, mereka berdua di depan Jenny bertukar cinta, siapa yang bisa tahan seperti ini? Bahkan jika dia sabar, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Jenny bukan buta. Begitu dia melihatnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia sampai di rumah, dia membuat keributan. Beri Matt 2 pilihan. Atau cerai dengan tangan kosong. Atau memutuskan hubungan dengan Sherry. Matt tidak mau menyerah Sherry dan tidak mau kehilangan hartanya yang bekerja keras untuk membangunnya. Dia bermaksud mencari pengacara untuk pergi ke pengadilan untuk membagi properti. Tapi sayangnya di tangan Jenny telah tergenggam titik lemahnya. Bertahun-tahun kini, perusahaan Matt selalu curang dalam proyek. Jenny menggunakan itu untuk mengancam menendang Matt keluar dari rumah. Sejak ini, rumah, mobil, dan putranya semuanya miliknya. Dia harus membuat pria ini hilang semua. Matt tidak menyangka istrinya begitu kuat. Jika sudah begitu, Matt mulai buat rencana. Setelah memikirkannya, dia menyusun rencana untuk membunuh istrinya. Rencananya secara inheren menguntungkan. Tapi dia tidak berharap Jenny mengubah arah jalan hari itu, jadi Matt membunuh orang yang salah. Dia sangat takut sekarang. Tapi semua sudah dilakukan. Tidak ada waktu untuk menyesalinya. Matt memutuskan untuk menutupi hal ini. Tinggalkan pacarnya dan kembali ke istri dan anaknya. Karena dia tidak ingin masuk penjara. Hari berikutnya, polisi menemukan mayat di jalan. Kemudian melakukan penyelidikan. Jalan tempat kecelakaan itu terjadi. Tak ada kamera. Sehingga meningkatkan kesulitannya. Tapi mengikuti jejak di tempat kejadian. Polisi menetapkan bahwa kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu adalah truk. 2 bulan setelah penyelidikan, masih belum ada petunjuk. Hanya harus menyelesaikan kasus ini. Matt mengira dia telah baik sekarang. Tapi dia menghitung itu semua mengabaikan istrinya. Saat menggunakan uang di kartu cuci mobil, Jenny menemukan bahwa uangnya lebih sedikit. Jadi periksa kamera. Menemukan bahwa Matt digunakan kartu untuk mencuci truk. Waktunya tepat pada malam kecelakaan itu. Begitu banyak petunjuk datang bersama. Jenny dengan cepat mengkonfirmasi bahwa orang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Matt. Terlebih lagi, orang yang ingin suaminya bunuh hari itu adalah dia. Jenny sangat marah. Berbicara langsung dengan Matt. Dia ingin pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini.
Mat buru-buru menghentikan mobil dan memohon istrinya untuk memikirkan anak mereka. Dengar ini. Jenny semakin marah. Ketika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak memikirkan putra kita? Tapi setelah tenang, Jenny memutuskan untuk tidak pergi ke kantor polisi lagi. Dia tidak ingin putranya memiliki ayah yang bersalah. Seluruh hidup dalam kesengsaraan. Untuk menjaganya tetap aman, Jenny mengajak Matt keluar untuk berbicara. Meskipun serangan pertama gagal, tapi mungkin ada kali kedua atau ketiga. Jenny tidak percaya janji kosongnya. Tunjukkan idenya. Itu membunuh Sherry. Hanya dengan begitu, Matt dapat benar-benar kembali ke keluarganya. Lihat wajah kejam istrinya. Matt tiba-tiba menjadi takut. Dia tidak berharap istrinya lebih jahat darinya. Matt tidak dengan kejam mengambil tindakan terhadap Sherry. Tapi sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk membuat permintaan lagi. Antara pembunuhan dan penjara, dia memilih untuk membunuh orang. Untuk membuat alibi, Matt dan Jenny pergi ke pantai. Sengaja menarik perhatian orang. Pukul 8 malam, Matt menyelinap kembali ke kamarnya. Hindari semua kamera. Ikuti balkon untuk memanjat keluar. Dia dengan cepat tiba di rumah Sherry. Saat ini, keduanya belum saling menghubungi. Sherry merasa sangat sedih. Tidak ingin membiarkan dia masuk. Melihat itu, Matt mengetuk pintu dan bergegas masuk. Sherry awalnya berpikir bahwa Matt akan membunuhnya. Tapi situasinya telah berubah. Matt dengan cepat menariknya ke kamar tidur. Bahkan sekarang, dia masih tidak ingin membunuhnya. Setelah berbicara, Sherry pergi ke kamar mandi. Baru memutar kepalanya, Jenny tiba-tiba muncul di belakang. Datang dengan cepat tidak sebaik tiba di waktu yang tepat. Jenny tidak banyak bicara, menikam Sherry dengan pisau. Matt mendengar suara jadi masuk. Dia baru saja membuka pintu dan melihat Jenny berlumuran darah. Ucap Jenny dingin. Tahu kamu tidak bisa. Jadi aku membantumu. Hari berikutnya, pasangan itu kembali hidup seperti biasa. Matt hanya pergi bekerja dan kemudian pulang. Dan Jenny berjalan kaki untuk memasak. Rawat keluarganya. Ini seperti tidak pernah terjadi apapun. Beberapa hari kemudian polisi datang ke rumah untuk menemukan mereka. Dengan pertanyaan polisi, Jenny menjawab dengan sangat lancar. Orang dengan alibi yang cukup. Layanan meja depan hotel dimungkinkan. Buktikan mereka selalu ada di hotel. Tapi Sheriff mengandalkan intuisinya. Dapat mengidentifikasi suami dan istri ini sebagai pembunuh. Tapi di TKP hanya memiliki noda darah. Tidak ada tubuh Sherry. Juga tidak ada cara untuk menyelidiki. Di mana mereka berdua mengambil mayat Sherry pada akhirnya. Untuk menemukan tubuh, polisi membiarkan banyak orang pergi mencari. Di malam hari, lingkungan mereka mengadakan pesta. Matt adalah penyelenggara, meninggalkan tumpukan kayu bakar di depan danau. Tunggu tetangga datang. Dia mendayung perahu ke sana. Pada saat ini, anjing pelayan telah mencium baunya. Melihat keluar di tengah danau menggonggong tanpa henti. Benar. Matt menyembunyikan tubuh di kayu bakar. Dia menyalakan api. Berdiri di depan polisi menghancurkan bukti. Kepala polisi ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Jenny sangat bangga melihat prestasinya. Adalah seorang wanita yang telah melakukan pekerjaan rumah selama bertahun-tahun. Dia mengerti suhu memasak dengan baik. Dengan suhu ini, bahkan tulang pun bisa terbakar. Di jauh, dua wanita menggunakan teleskop. Untuk mengamati, Matt meminjam teleskop mereka. Lihat wajah Sherry yang hangus terbakar. Dia merasa sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Setengah bulan kemudian, pasangan itu menjual rumah mereka. Memutuskan untuk melupakan semua hal di masa lalu. Ubah tempat tinggal lain.